Salam damai Natal dan selamat tahun baru. Sampan kembali menyapa Anda, Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, dimanapun Anda berada. Saudara-saudariku terkasih, setelah kurang lebih 3 minggu sampan berhenti, kini sampan hadir lagi ke tengah-tengah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mengawali perjumpaan kita di tahun baru ini. Saya mau menyampaikan sedikit refleksi tentang pesta Natal yang baru saja kita lewati. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kisah tragis Natal 2000 tahun silam menyisakan sebuah cerita yang memprihatinkan. Maria dan Yusuf dari pintu ke pintu mengetuk agar Yesus dilahirkan di tempat yang agak layak dan pantas. Namun apa yang terjadi adalah mereka tidak mendapat suatu tempat pun di tempat penginapan. Maka pilihan satu-satunya adalah di kandang hewan atau di kandang domba, karena tidak ada tempat yang terbuka bagi mereka. Ini sebenarnya sebuah kisah tragis kalau diukur secara manusiawi. Namun jika diukur secara iman, sah-sah saja sebenarnya, karena Tuhan berkehendak bisa melalui keadaan dan situasi apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, terinspirasi oleh pesta keluarga kudus, saya mau mengajak Anda sekalian agar kita membuat sebuah refleksi tentang Natal. Pertanyaannya adalah, apa kira-kira yang tersisa dari pesta Natal? Kita mungkin sedang menikmati sisa-sisa kue Natal, dan juga mungkin sedang menikmati baju Natal yang sudah agak kusam. Apakah itu bisa menjadi cerita kita tentang apa yang tersisa dari Natal? Sebenarnya tidak. Apa yang tersisa dari Natal sebenarnya adalah refleksi kita tentang tragisnya kehidupan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Jika Tuhan tidak mendapat tempat di dalam hati kita, maka yang kita alami adalah kemandulan. Hal ini disadari baik oleh Hana. Ia menyadari kemandulannya. Maka untuk mengatasi kemandulannya, waktu-waktu hidupnya dihabiskan di dalam bait Allah. Dan Tuhan memahkotai ketakwaan Hana. Di usia tuanya, ia boleh melahirkan Samuel. Sikap dan tindakan Hana kemudian adalah ia kembali di depan Eli, lalu menyampaikan bahwa
Dirinya adalah wanita yang pernah datang ke tempat itu meminta pertolongan Tuhan. Dan kini Tuhan telah memenuhi apa yang sangat diharapkan bagi seorang wanita, yakni dia melahirkan Samuel. Ia mempersembahkan kembali anak itu. Apa yang dimau oleh Tuhan, ia menyerahkan kehendak Tuhan yang terjadi. Saudara-saudariku terkasih, kisah tentang Yesus tertinggal di Yerusalem membuat Maria dan Yusuf tidak mengalami ketenangan dalam hidup. Maka walaupun sudah mengalami perjalanan yang amat jauh, mereka harus kembali. Karena Yesus adalah anak mereka. Itu penting. Secara rohani kita bisa mengartikan pulangnya Maria dan Yusuf mencari Yesus. Mungkin mereka sadar bahwa tidak adanya Yesus dalam kehidupan keluarga itu. Tidak mungkin keluarga itu disebut kudus. Tidak mungkin keluarga itu bahagia. Dan tidak mungkin keluarga itu langgeng. Mereka kembali dan mencari Yesus. Namun sebuah tantangan muncul ketika berhadapan dengan jawaban Yesus. Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapa-Ku? Apa yang dikatakan Yesus ini sebenarnya mengandung suatu nilai yang sangat mendalam. Ia sadar bahwa ia harus selalu berada di rumah Bapa. Mungkin saja hal ini yang disadari oleh Hana, sehingga ia menghabiskan waktu-waktu hidupnya di dalam bait Allah. Maria dan Yusuf tak sepatah kata pun menjawab Yesus. Tetapi karena sikap diamnya mereka dan sikap iman mereka, mereka berhasil membawa pulang Yesus ke rumah. Anak itu bertumbuh makin besar dan tanda-tanda Tuhan menyertai Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, jika ditanya apa yang tersisa dari pesta Natal kita yang kita rayakan dari tahun ke tahun, yang menghabiskan anggaran puluhan bahkan ratusan juta, apakah yang tersisa adalah pertanggungjawaban keuangan? Apakah yang tersisa adalah saling mempersalahkan karena penggunaan keuangan? Apakah yang tersisa adalah ketidakpuasan karena dekornya kurang bagus atau karena lagu-lagunya kurang menarik? Saya berpikir kita harus merefleksikan ini agar pesta Natal menjadi pesta iman kita. Maka jika ditanya apa yang tersisa dari Natal, hemat saya adalah cari Yesus dan bawa pulang ke rumah. Carilah Yesus dan bawa pulang ke rumah, sebagaimana Maria dan Yusuf tidak bisa hidup tanpa Yesus di dalam rumah tangga mereka. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua.